Halo, saya Tonan. Saya tuli tapi peduli realita politik. Dengar-dengar Gibran tidak mau tinggal di IKN. Dia ogah pindah ke sana. Oleh karena itu, Gibran mendadak bikin kejutan. Hahaha, namanya kejutan memang mendadak ya. Mendadak Gibran mundur dari jabatan wali kota Solo. Selain itu, Tonan dengar ada persoalan yang lebih ruwet. Dan itu juga ada hubungannya sama kehendak Prabowo loh. Yaitu kehendak Prabowo soal pembangunan IKN. Nah loh, jadi Gibran sudah mundur dari pemerintahan kota Solo. Gibran mengundurkan diri pada awal minggu ini. Lantas apa hubungannya dengan ogahnya Gibran tinggal di IKN? Dan apa pula hubungannya sama kehendak Prabowo? Nah, Tonan mau jelaskan ke teman-teman nih. Katanya sih tujuan Gibran mundur adalah untuk bersiap-siap. Dia harus melakukan persiapan dalam rangka pelantikannya sebagai wakil presiden. Otomatis dia sebagai wali kota Solo harus mundur. Tapi, pelantikannya kan tanggal 20 Oktober, masih 3 bulan lagi. Kok persiapannya perlu waktu selama itu? Makanya, banyak orang tidak percaya dengan alasan yang tidak logis itu. Benarkah pelantikan butuh persiapan selama itu? Bagaimana dengan Prabowo? Kok Prabowo tidak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri? Gibran sendiri bilang dia punya tugas-tugas lain. Dan tugas-tugas itu harus dia selesaikan sebelum pelantikan. Tugas apa pula nih? Bukankah dia juga masih banyak tugas sebagai wali kota Solo? Kok malah ditinggalkan? Ada yang bilang, Gibran perlu menyesuaikan diri dengan pemerintahan pusat. Gibran perlu beradaptasi karena selama ini dia cuma mengurusi kota kecil di daerah. Makanya, Gibran harus beradaptasi untuk tugas-tugas pemerintahan pusat. Loh, memangnya dia mau magang dulu di istana? Hahaha. Ternyata, Gibran mundur dari Pemkot Solo itu sederhana saja sebenarnya. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan tugas negara. Tapi, karena alasan pribadi dan keluarga. Begitu loh. Rupanya Jan Etes dan Lalembah sudah bersekolah di Jakarta. Kabar sekolah kedua anaknya ini diungkapkan oleh Gibran sendiri. Kata Gibran, dia mau bersama keluarganya pindah ke Jakarta. Faktanya, anak-anaknya sudah mulai bersekolah di Jakarta. Jadi, secara tidak langsung, Gibran mau menegaskan bahwa dia ogah pindah ke IKN. Hahaha. Bukan cuma Prabowo yang ogah pindah ke istana di IKN. Mungkin Prabowo lebih suka di Istana Bogor yang lebih dekat ke Hambalang. Dan Gibran juga lebih suka Istana Wapres di Jakarta. Karena Gibran mau tinggal bersama keluarganya di Jakarta. Tapi, apa hubungannya nih dengan kehendak Prabowo?
apa kehendak Prabowo? Begini, kabarnya Prabowo mau membuang Gibran ke IKN. Prabowo sendiri ogah ngurusin pembangunan IKN. Jadi Prabowo mau serahkan itu ke Gibran saja. Cukup logis sih. Prabowo merasa IKN itu kan proyek bapaknya Gibran. Memang, IKN adalah proyek ambisius Jokowi. Sudah banyak waktu dan APBN tersedot untuk pembangunannya. Walaupun begitu, banyak hal penting tidak diperhatikan. Tapi dipaksakan sehingga menimbulkan masalah di sana. Jokowi memaksakan target dan batas waktu yang tidak sesuai kondisi lapangan. Ada tumpukan masalah yang baru terungkap. Itu pun baru terungkap setelah mundurnya Kepala Otorita IKN pada bulan Juni. Kepala Otorita IKN terpaksa mundur karena Jokowi pengen buru-buru. Jokowi minta Menteri PUPR dan Wamen Agraria mengambil alih agar targetnya tercapai. Rencananya, Jokowi mau mulai berkantor di IKN bersama beberapa menteri pada bulan Juli ini. Lalu, setelah upacara 17 Agustus, sebagian ASN mulai dipindahkan ke sana pula. Tapi, keinginan itu tetap gagal walaupun sudah dipaksakan sedemikian rupa. Jangankan pindah berkantor di sana, untuk upacara 17 Agustus saja harus ada perubahan. Walaupun kondisi belum siap, upacara tetap dipaksakan di sana dengan penyesuaian besar. Berbagai masalah pembangunan IKN terus menjadi sorotan publik. Baru-baru ini, Jokowi juga mengobrol lahan IKN untuk menarik investor asing, sampai membuat keputusan untuk memberikan HGU selama 190 tahun. Tentu saja, Prabowo angkat tangan atau lepas tangan dengan brutalnya ambisi Jokowi itu. Prabowo akan membiarkan Gibran saja yang mengurusnya. Tapi, bisakah Gibran menangani pembangunan IKN? Ya, mungkin Gibran bisa mulai berimajinasi dengan semua mainannya. Dengan koleksi Lego, Tamiya, dan action figure yang baru saja dia kemas dari mejanya di kantor wali kota Solo itu. Bagaimana menurut teman-teman? Bisakah Gibran mengurus IKN? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.